Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kakak-kakak asisten praktikum gelombang laut tahun 2024, serta teman-teman praktikan pada praktikum gelombang laut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Koroni Mahdi Gumilang dengan NIM akhir 052 dari kelas Oceanografi A dan PJK Vicky. Oke, hari ini saya akan memberikan video tutorial terkait pengolahan data untuk modul 1 yaitu gelombang Erie. Nah, ini kita sudah masuk di template untuk pengolahan data modul 1 yaitu teori gelombang Erie. Oke, sebelum kita masuk untuk pengolahan, kita akan mencatat terlebih dahulu untuk NIM kita. Ini untuk NIM saya sendiri di 0655 kita akan pilih itu ketik 2313 dan NIM 4 NIM terakhir kita yaitu 000052. Taruh di Oke, lalu setelah itu kita akan gabungkan untuk kedua NIM kita jadi 0,0352. Sudah. Selanjutnya kita akan memasukkan data tadi ke dalam data 1 ditambah NIM ini. Oke, kita akan dengan data tinjauan gelombang ditambah dengan data NIM kita tadi. Jangan lupa untuk di absolut untuk mengunci data NIM kita. Oke, ini juga sama untuk periode gelombang ditambahkan dengan 5. Untuk kedalaman air juga demikian. Oke, dan terakhir untuk ini untuk partikel sendiri ditambah dengan ini kita tadi. Jangan lupa di absolut. Nah, untuk percepatan gravitasi masih jenis air dan di lambat panjang gelombang serta di periode ini memiliki nilai yang sama, jadi kita tinggal copy saja untuk di keseluruhan data. Untuk data yang kedua dan juga ketiga ini sama juga untuk ditambah NIM seperti di data yang pertama. Oke, kita buat saja di data ini dan juga ditambahkan dengan data NIM kita. Oke, enter. Kita akan drag saja ke bawah karena kita sudah menyimpan dan menguji untuk nilai NIM kita sendiri. Nah, ini dia yang sama dan juga ini yang sama. Kita cek untuk si partikel di Z-nya dengan ini ditambah L5. Nah, oke, untuk data yang ketiga juga masih sama. Ini ditambahkan dengan 5, jangan lupa diabsolutkan, enter. Teksi ke bawah dan juga Z-nya juga masih sama. Kita drag juga ke bawah. Oke, ini adalah data utama kita yang akan kita gunakan untuk pengolahan data selanjutnya, terutama di kedalaman perairan 7 meter
kedalaman perairan 35 meter serta kedalaman perairan 10 meter, dan juga untuk Z-nya di Z sama dengan 4. Nanti di sini untuk yang sini ada Z di 16 dan juga 32. Kita lanjut saja di kedalaman perairan 7. Nah, untuk ini kan sudah, ini ada data kita. Untuk datanya kita akan pindahkan yang ini ke data yang ini. Kita akan copy terlebih dahulu di custom values. Nah, ini dia data kita. Nah, kita akan mulai untuk pengisian data-data yang ada di sini, yaitu dalam berarti data. Untuk kecepatan gelombang sendiri, kita akan lihat untuk rumusnya. Kecepatan gelombang di G dikali T per 2 kali Pi. Oke, kita akan masukkan rumusnya. Sama dengan ini ada ini ya, hasil gitu. Nah, ini H19 lalu dikalikan dengan H17 yang T tadi, lalu dikurung, lalu dibagi dengan buka kurung 2 dikalikan Pi. Nah, ini hasilnya 10,1603. Selanjutnya ada panjang gelombang, yaitu panjang gelombang tadi C0 dikalikan T, yaitu kecepatan gelombang dikalikan periode gelombang. Dan berapa untuk C16 dikalikan dengan H17. Nah, 6,18. Lanjut, ada klasifikasi perairan di D di per L0. Nah, ini dia ya. Itu ada kita tulis di 18, yaitu nilai D sendiri untuk penerbangannya, serta dibagi dengan C17. Itu apa nih guys? Yaitu panjang gelombangnya. Ini ada 0,1063. Nah, nilai ini kita akan pindahkan untuk nilai interpolasi. Untuk batas atas dan juga batas bawahnya kita akan cari di buku teknik pantai. Kita akan cari terlebih dahulu untuk nilai D ber L0. Karena D per L-nya yang akan kita cari adalah di nilai 0,1063, maka kita akan cari untuk interval atasnya, yaitu sekitar di 0,1060. Ya, untuk dapetnya sendiri ada 0,1000. Ini ada 0,1070. Karena kenapa kita memilih 60 dan juga 7 ini, karena nilai yang akan kita cari di DPRL-nya adalah berada di rentang 60 dan juga 70. Untuk hasil dari dari 0,160 adalah 0,141618, dan untuk 0,107 ini nilainya adalah 0,14704. Nah, ini dia. Oke. Untuk rumus interpolasi sendiri kita menggunakan kita akan membuat ini dia sama dengan
dengan H28 yaitu nilai D per L dari interval bagian atas ditambahkan dengan interval yang D per L yang akan D per L0 yang tengah itu 0,1063 di D29 dikurangi dengan batas interval bawah buat atas kurung kita bagi dengan batas interval bagian bawah yaitu G30 dikurangi batas interval bagian atas kurung, lalu kita kalikan dengan 30 itu hasil dari D per L di interval bawah H30 dikurangi dengan H28 tutup ini kurang. Nah, oke, lalu kita akan enter. Nah, ini hasilnya 0,14643. Nah, sebelum kita lanjut untuk nilai selanjutnya D per L-nya kita sudah dapat 14643. Kita pindahkan saja 0,14643. Oke, nah ini akan otomatis berubah untuk ternyata di klasifikasi perairannya di 8,7 meter ini ada di perairan menengah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interpolasi juga untuk mencari H per H0 karena nanti akan digunakan di sini. Untuk caranya sendiri sama seperti cara kita mencari D per L sendiri yaitu 0,14643, tapi sebelumnya kita akan cari untuk H per H0 nya di buku SPM ini. Kita cari terlebih dahulu. Kita udah di tabel C1 continue di DL0 nya itu tadi 1060 serta 1070 ini dia H0 nya kita akan cari 9282 0,9282 serta untuk 70 nya sendiri ini ada di 9276. 0,9276 sudah. Untuk mencari nilai H per H0 dari 0,103 ini kita melakukan interpolasi dengan cara yang sama dengan cara kita mencari hasil ini. Oke, kemudian didudukkan lalu ditambah dengan batas tambah dengan ini dikurang dengan interval bawah tutup dibagi dengan batas interval bawah dikurangi dengan batas interval atas tutup kurung dikalikan dengan interval yang tadi itu X30 buka kurung 30 dikurangi dengan interval bagian atas yaitu di H H0 itu di 28 tutup kurung oke, enter. Nah, sudah ketemu untuk hasil dari interpolasi kita. Nanti kita akan gunakan di persamaan ini. Selanjutnya kita akan menentukan nilai panjang gelombang. Panjang gelombangnya ini. Nah, ini yaitu nilai D per D per L, yaitu kita terlebih dahulu
H-nya itu ada di sama dengan H18 itu di D per L0 tadi ini D 7,035 dibagi dengan 19 itu ini D per L yang tadi. Oke. Hasilnya dari 48,0448. Selanjutnya kita akan mencari nilai kecepatan rambat gelombang. Kita lihat kecepatan perambat gelombang. Frekuensi dikalikan periode dibagi dengan 2pi dikalikan tan H dikalikan 2pi dikalikan kedalaman dikalikan juga panjang gelombangnya. Oke, kita langsung saja. Sama dengan kita kurung 19 yaitu D per L tadi dikalikan dengan 17 gravitasi dikalikan periode lalu kita kurung dibagi dikali juga 2pi dikalikan 2 dikalikan dengan tan H kurung 2 dikali pi serta dikalikan dengan 18 yaitu tadi adalah nilai kedalamannya D lalu kita dibagi dengan 20 yaitu panjang gelombang kurung tutup kurung hasilnya adalah 7,3757. Kali ini kita akan menghitung kecepatan grup gelombang ini dia C sama dengan 1,5 dikalikan C dikalikan 1 ditambah 2 dikalikan 2pi per L dibagi sin H 2 dikalikan 2pi per L dikalikan D. Tapi sebelum kita lanjut untuk mencari kecepatan gelombang, kita akan menambahkan data tambahan terlebih dahulu yang sudah tersedia ini untuk nilai Pi 1 dan juga Pi 2 nya sudah kita temukan di 3,14 dan juga Pi 2 nya adalah 180. Oke. Untuk kita cari nilai K1 itu adalah 2 dikalikan dengan C16 nilai Pi 1 dibagi dengan P20 yaitu nilai panjang gelombang. Enter. Hasilnya adalah 0,1307. Untuk K2 sendiri kita akan cari kurang lebih sama 2 dikalikan dengan kita menggunakan J17 yaitu Pi2 tadi karena kita akan juga mencari K2 nya 17 J17 dibagi dengan panjang gelombang juga sama. Oke, hasilnya adalah 7,430. J17 per J20. Oke. Kita cek terlebih dahulu 3,43 per J9. Jangan karena ntar kita akan cek terlebih dahulu untuk nilainya apakah ada yang salah. 63918 per C19 itu K18 dibagi C19.
Oke, kita akan lanjutkan. Untuk selanjutnya itu kita akan menghitung kecepatan grup gelombang yang tadi sudah disebutkan. Ini dia rumusnya. Oke, sama dengan buka kurung 0,5 dikalikan buka kurung 1 ditambah dengan kurung 2 dikalikan J18, yaitu nilai K1, lalu dikalikan dengan H18 nilai D, tutup kurung dibagi dengan buka kurung sin H 2 dikalikan J18 sama juga di nilai K1 plus kita dikalikan dengan H18 nilai D juga, tutup kurung tutup kurung tutup kurung tutup kurung tutup kurung dikalikan dengan C21, yaitu kecepatan rambat gelombang tutup kurung enter. Oke, nilainya adalah 5,895. Karena tadi kita belum selesai untuk menghitung di data tambahan, kita masih kurang untuk sigma 1 dan 2 dan juga Kx min sigma kali T. Untuk rumusnya sendiri adalah sama dengan 2 dikalikan J16 nilai P1 dibagi dengan H17 nilai periode. Untuk sigma sendiri pasti kurang lebih sama dan menggunakan P2. Oke. 2 dikalikan J17 P2 J17 dikalikan dengan H17 nilai periode sendiri. Oke, sudah. Dibagi, sorry. Harusnya dibagi. Nah, ini guys. 5,2639. Lalu hasilnya kita cari untuk yang Hx min sigma kali T. Sama dengan berkurung J19 nilai K2 dikalikan dengan H21 nilai X pada panjang gelombang dikalikan dengan C20 nilai panjang gelombangnya, lalu kurung dikurangi dengan nilai J21 nilai sigma 2 terus dikalikan dengan H22 nilai T pada periode dikalikan dengan H17 untuk nilai periode. Kurung enter. Hasilnya adalah selanjutnya kita akan meneruskan pengolahan data tadi pada tinggi gelombang. Lihat tinggi gelombang ini rumusnya adalah H sama dengan H per H0 dengan H0. Oke. Karena tadi untuk H0 ini sudah kita dapatkan, jadi kita akan langsung masukkan saja rumusnya. Di H16 untuk nilai H0 tadi dikalikan dengan I29 hasil interpolasi yang telah kita lakukan di 0,92802. Hasilnya 0,7760. Selanjutnya kita akan mencari nilai energi gelombang. Lihat gelombang, nah ini dia. Gelombang di 1/8 dikalikan rho dikalikan G dikalikan H U dikuadratkan. Oke. Sama dengan 1 dibagi 8
dikalikan dengan buka kurung H20 nilai dari masinis Nero dikalikan dengan H19 nilai dari gravitasi dikalikan dengan C20 nilai dari panjang gelombang dikalikan dengan C23 nilai dari tinggi gelombang yang dikuadratkan tutup kurung dibagi dengan 1000 kurung dan hasilnya adalah 36,3283 kJ. Selanjutnya kita akan mencari nilai daya gelombang. Itu kita lihat dulu untuk rumusnya. Gampang sekali. P sama dengan energi gelombang dikalikan kecepatan rambat gelombang dikalikan gravitasi. Sama dengan C25 dikalikan dengan itu ada di C21 dikalikan dengan H19. Enter. Selesai. Selesai. Hasilnya C24 ternyata salah. Energi gelombang dikalikan dengan C21 nilai kecepatan rambat gelombang dikalikan gravitasi di H19. Oke, ini dia keluarnya. Tadi C25 itu untuk nilai daya gelombang ternyata. Salah. Oke. Selanjutnya kita akan mulai mengisi data elevasi gelombang. Kita akan perhatikan untuk rumus yang cukup rumit ini. Kita lihat terlebih dahulu untuk nilai elevasi gelombang. Nah, ini dia itu nilai elevasi gelombang. Ya, bisa dibagi dikalikan sigma dan ya seterusnya cukup panjang. Kita akan mencoba masukkan nilai tersebut ke sini ke dalam Excel sama dengan C23 untuk nilai tinggi gelombang dibagi dengan 2 dikalikan cos radians kurung 2 dikalikan dengan pi dikalikan dengan H21 nilai X terhadap panjang gelombang 1 dibagi C20 yaitu nilai kecepatan nilai 20 itu nilai panjang gelombang tutup kurung dikurang dengan 2 dikalikan 2pi kurung dikalikan dengan nilai H22 nilai T pada periode tutup dibagi dengan H17 nilai periode tutup kurung dan tutup kurung. Enter. Hasilnya adalah 0,388. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai kecepatan horizontal. Kita lihat terlebih dahulu untuk perhitungannya. Ini dia kecepatan horizontal. Dan ini rumusnya. Ya, kurang lebih sama mungkin untuk rumusnya akan panjang. Ya, kita akan coba merumuskan sama dengan kurung C23 untuk nilai tinggi gelombang dikalikan dengan pi dibagi H17 untuk nilai periode lalu dikalikan dengan cos H 2pi dibagi dengan C20 nilai panjang gelombang dikalikan dengan 30 tutup
kurung terlebih dahulu dikalikan dengan nilai H23 nilai Z kita tadi ditambah dengan H18 untuk nilai kedalamannya D, tutup kurung dibagi dengan lupa. Menunggu, saya akan minum terlebih dahulu. Ternyata capek. H23 ditambah H18 dibagi dengan sin H buka kurung dikalikan 2 pi dikalikan dengan H18 nilai dari D plus kurung dibagi dengan nilai C20 itu nilai dari panjang gelombang, tutup kurung dikalikan dengan sin radians kurung dikalikan 2 pi 2 pi dikalikan dengan H21 nilai terhadap panjang gelombang lalu dibagi dengan C20 nilai panjang gelombang tutup kurung dikurang dengan 2 pi 2 pi dikalikan dengan H22 nilai T itu lalu tutup kurung dikalikan dengan H17 nilai periodenya tutup kurung dan juga tutup kurung. Oke, kita enter. Nah, hasilnya adalah minus negatif dari 0,1337. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencari nilai W. W adalah kecepatan vertikal. Nah, lihat untuk rumusnya. Ya. Ya, gitu ya. Oke. Kita akan mulai saja untuk ini masukkan rumus dari kecepatan vertikal. Sama dengan kurung buka 2 dikalikan C23 untuk nilai tinggi gelombang dikalikan pi tutup kurung dikuadratkan tutup kurung dibagi dengan H17 untuk nilai periode dikuadratkan tutup kurung dibagi dengan nilai cos H dikalikan 2 pi dibagi dengan C20 nilai panjang gelombang kurung dikalikan dengan H23 nilai Z yang kedalamannya ditambah dengan H18 nilai D itu tutup kurung 2 kali dibagi
sin H kurung 2pi dikalikan dengan H18 nilai kedua tutup kurung dibagi C20 panjang gelombangnya tutup kurung dikurangi dengan 2 kali pi 2 dikali pi dikalikan dengan H22 nilai T-nya tutup kurung dikalikan dengan H17 nilai dari periodenya lalu kita tutup 1, 2, 3 hasilnya min 0 berarti ada yang salah harusnya karena nilainya adalah 0 kita akan cek terlebih dahulu untuk rumusnya kemudian 2 dikali C23 dikalikan pi dikuadratkan dibagi dengan 17 dikuadratkan dikalikan cos H 2 kali pi tutup kurung dibagi C20 dikalikan dengan H23 ditambah 18 tutup kurung dibagi dengan sin H dikalikan 2pi tutup kurung dikalikan H18 oke ternyata kita ada kurang di bagian tulis dulu sin 2pi dikalikan H18 kurung C20 sini ya saya tambahkan kurung lagi dikalikan dengan sin radians tutup kurung buka kurung dikalikan dengan 2pi oke lanjut 2pi dikalikan dengan C20 tutup kurung dikurang dengan 2pi 2pi dikalikan dengan H22 dikalikan dengan H17 nah ini dia benar sudah benar nilai kecepatan vertikalnya adalah 0 oke kita lanjut ke rumus selanjutnya yaitu di percepatan horizontal kita lihat dulu dia percepatan horizontal ini dia rumusnya cukup panjang juga kita akan tetap masukkan oke sama dengan nilai dari C23 nilai dari tinggi gelombang dikalikan dengan J16 nilai dari P1 dibagi dengan H17 nilai periode tutup kurung dikalikan sin buka kurung 2 dikalikan dengan J16 nilai P1 tadi dikalikan dengan H22 nilai T dibagi dengan H17 nilai periodenya tutup kurung H17 nah hasilnya juga adalah 0 selanjutnya kita akan mencari AZ yaitu percepatan vertikal
ya, untuk rumus kecepatan vertikal di minus sekian dari terubah. Nah, itu yang benar. Lanjut, kita akan masukkan juga untuk rumusnya dengan kurung min 2 dikalikan dengan C23 nilai tinggi gelombang dikalikan dengan Pi dikuadratkan tutup kurung dibagi dengan H17 nilai periode, kita belum buka kurung, H17 dikuadratkan tutup kurung dua kali dikalikan C23 dikalikan Pi kurang dikalikan dengan sin H kurung 2 dikali Pi dibagi dengan nilai C20 panjang gelombangnya tutup kurung dikalikan dengan H23 nilai Z-nya nilai kedalaman, lalu lanjut dengan ditambah nilai H18 nilai kedalamannya tadi tutup kurung 3 kali X sebentar 2 Pi sin H cek lebih dahulu dikalikan sin H 2 Pi kurung dikalikan C20 kurung dikali H23 ditambah H18 ya. Tutup kurung juga dilanjutkan dengan dibagi dengan nilai sin H 2 kali Pi dikalikan dengan H18 nilai dari kedalaman tutup kurung dibagi dengan C20 nilai panjang gelombang tutup kurung dikalikan dengan cos radians kurung dikalikan 2 Pi dikalikan dengan H21 nilai dari X terhadap panjang gelombang 0,5. Selanjutnya H21 tutup kurung dibagi dengan nilai C20 panjang gelombangnya tutup kurung dikurang dengan 2 Pi 2 kali Pi dikalikan H22 nilai dari T untuk periodenya dibagi dengan H17 14 H17 2 dibagi 17 tutup kurung selesai. Nilainya adalah negatif 0,1250. Oke, selanjutnya kita akan mencari perhitungan dari perpindahan horizontal. Ini ya. Lihat untuk rumusnya. Apa ya? Kecepatan vertikal, perpindahan horizontal. Oke, ini dia rumusnya. Nah, kurang lebih masih sama untuk rumusnya. Panjang, ya betul. Langsung saja sama dengan kurung C23 dari tinggi gelombang dibagi 2 kurung
dikalikan cos H buka kurung dikalikan 2pi dibagi dengan C20 panjang gelombangnya dikalikan dengan H23 nilai dari Z kedalamannya dikurangi dengan H18 nilai dari kedalamannya D tutup kurung dikalikan Oke, selanjutnya dibagi dengan nilai sin H itu 2 dikalikan I dikalikan H18 nilai D-nya H18 kurung dibagi dengan C20 nilai panjang gelombangnya dikalikan sin radian buka kurung dikalikan dengan 2pi dikalikan dengan H21 nilai X terhadap panjang gelombang itu dibagi dengan C20 nilai dari panjang gelombangnya tutup kurung dikurang dengan 2pi dikalikan dengan H21 nilai X terhadap panjang gelombang tut H21 dibagi dengan C20 panjang gelombang tutup kurung dikurangi nilai 2pi dikalikan lagi dengan H21 dibagi dengan sin radian H21C20 2pi H21C20 di bentar 2pi ini ya 2pi dikalikan dengan H21 itu 1 dibagi dengan C20 panjang gelombangnya kita tutup kurung dikurang dengan 2pi lagi 2pi lagi dikalikan dengan H22 nilai T terhadap periodenya lalu dikalikan dengan tutup kurung dulu dikalikan dengan H17 nilai periodenya lalu kita tutup enter nilainya adalah 0 betul sekali. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk perpindahan vertikal ini dia perpindahan vertikal nah, oke kita saja masukkan rumusnya sama dengan C23 nilai dari tinggi gelombang dibagi 2 tutup kurung dikalikan sin H kurung 2 dikalikan pi dibagi dengan nilai C20 panjang gelombang tutup kurung dikalikan dengan H23 nilai dari Z-nya ditambah dengan H18 nilai dari D tutup kurung dibagi dengan sin H buka kurung 2 pi dikalikan dengan H18 nilai D-nya lalu kita tutup kurung dibagi sin H 2pi H18 berkurung dibagi dengan C20 nah,
Lalu kita tutup kurung, dikalikan dengan cos radians buka kurung dikalikan 2 pi tutup kurung dikalikan H21 nilai dari XL nya 0,5 lanjut tutup kurung dibagi dengan nilai H17 nilai dari periodenya tutup kurung. The following entry contains error. Ternyata ada yang error. Before your text. Kita cek terlebih dahulu, ternyata ada yang error, teman-teman. Kita cek error. Kita cek saja. C23 dibagi 2 dikalikan sin H 2 pi C20 dikalikan dengan H23 ditambah H18 23 sin H XX 2 pi tutup kurung dikalikan H18 tutup dibagi dengan C20 kurung dikalikan dengan cos radians buka kurung dua kali pi tutup kurung dikalikan Oke, nilainya adalah demikian. Adalah 0,1516. Kita cek dulu nilainya. X 23. C23 bagi 2 ya udah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan di D sama dengan 7 dan Z sama dengan 4. Oke, sebelumnya kita akan pindahkan terlebih dahulu untuk nilai-nilai yang sudah kita hitung sebelumnya. Ya, tinggi gelombang itu sama dengan tinggi gelombangnya H3 Bentar.
Periode gelombang itu di T. Kedalamannya adalah D. Dengan ya, sip. I1-nya sudah ada juga. I1 ini ada I2. I1 nah ini dia. Kemudiannya sigma 1 sigma nilai sigma 2. Oke, sudah selesai untuk menyimpan data. Kita akan hitung ini untuk kan tadi panjang ulangan terhadap waktu kita hitung terusnya adalah S4 nilai dari tinggi gelombang baik, tunggu sebentar, kita akan untuk ini tidak bisa digeser. Sebentar. Oke, karena ya, itu terlebih dahulu. Aduh, ternyata HP saya. Oke, sebelum kita lanjut, nah karena kita udah mengisi tadi untuk data kedua plus NIM, kita bisa pindahkan terlebih dahulu untuk nilainya ke nilai ini di paste value saja. Nah, begitu juga untuk ini adalah data NIM 3 ya. Sudah, ini kita juga pindahkan untuk nilai ini ya. Ctrl C, kita paste value juga. Nah, selain dari itu, setelah kita nanti akan setelah menyelesaikan ini dan juga membuat mengisi di sini, dan kita membuat grafik, kita juga akan mengisi nilai-nilai dari kedalaman perairan 35 meter, di juga ada Z-nya, dan juga di kedalaman 70 meter.
6 memberi setempat 43, minus di setempat 20. Oke, sudah. Kita akan coba mengerjakan kita coba masukkan nilainya sama dengan S4 mempunyai 3 gelombang. S4 mempunyai gelombang, kita abstraksikan terlebih dahulu, dibagi 2 tutup kurung dikalikan dengan cos radians kurung 2 dikalikan dengan S9 nilai dari I-nya. Kita absolutkan juga karena tidak mengubah nilai dari itu, dikalikan dengan nilai K2 kita absolutkan juga, tetapi untuk absolut ini kita hanya pada di baris 2 saja. Kenapa? Nantinya akan berpindah untuk menyesuaikan dengan kolom L, M, N, dan O juga. Oke, kan kurung dikurangi dengan nilai 2 dikalikan dengan S9 juga. Ya, betul. Kita absolutkan. Dikali dengan J3. Dan kita absolutkan. Untuk absolut ini kita hanya absolutkan pada kolom J. Karena itu kan dari sini tahun ke bawah nanti. Oke, sudah. Kita tutup kurung. Enter. Hasilnya adalah 0,38801. Karena rumusnya akan sama dan menyesuaikan dengan LMNO dan juga di 0,25 sehingga 1, kita akan drag saja untuk rumusnya ke sebelah kanan. Nah, ini dia. Yaitu kita drag juga ke bagian bawah. Oke, sudah selesai. Ini kita akan pindahkan nilai ini. Nah, sama dia. Karena hanya untuk berbeda saja pada nilainya, tetapi bersama. Selanjutnya, kita akan membuat grafik pada grafik elevasi gelombang terhadap panjang gelombang dan kecepatan gelombang. Kita select, kita akan pilih untuk nilai dari T ini, kita ke insert ke scatter with smooth lines. Aduh, ternyata ada anomali adik-adik. Ya, betul sekali ada anomali. Hapus terlebih dahulu. Kita akan cek terlebih dahulu untuk datanya apakah sudah sama. Kemudian kita akan buat insert chartus, syarat data, ini source name di sini, source X-nya di sini. Oh. C. Ini adalah nilai ini. Oke, enter. Nah, sip. Datarnya oke, kita akan coba lagi. Karena tadi ada anomali ketika kita menginput semuanya. Kita add di sini. Ini ada Y juga. Nilai Y-nya.
bagus. Lanjut kita ke 0,5. Ini sama, kita ubah di 0,5. Wah, error. Kita hapus lebih dahulu. Kita drag ulang. Oke, sudah. Nah, oke, sudah bagus ternyata. Lanjut ke 0,75. Sini ya, kita hapus dulu di bagian sini. Kita klik enter. Oke, sudah baik. Ternyata 1, 2, 3, 4. Kita akan cek satu lagi apakah ada satu. Di sini kita hapus. Jadi kita select ini dan klik OK. Ternyata ada benda yang sama. Dulu ubah warnanya. Ternyata malah ada anomali adik-adik. Select data. Kita akan coba untuk menginput ulang untuk hasilnya. Tapi kenapa tidak? Oke, kita akan search. Nah, select range. Nilainya. Oke, sudah baik. Lanjut. Nomor 1. Ininya kita hapus. Klik di sini. Oke. Ini 0,25. Oke. Nah, sip. Oke, sudah baik. Lanjut ke 0,5. Klik. Oke, sudah. 0,5 berarti di sini. Klik OK. Nah, oke, sudah baik. Semoga tidak akan ada anomali lagi dan tidak ada yang tertumpuk. 0,75. Oke. Nah, sip. Sudah baik. Satu lagi. Satu. Nilai. Tempat X-nya. Dan juga search kita hapus. Kita ubah ke sini. Oke. Oke, ternyata ini adalah hasil dari pindahkan ke sebelah X terlalu jauh. Pindahkan ke sebelah sini. Akan tambahkan axis title, chartnya, titlenya dulu kita akan tambahkan, ubah ini, hapus, tambahkan chart title, kita akan beri nama itu elevasi X, elevasi gelombang ada G sama dengan 7 serta Z sama dengan 4 per
tidak, sama juga ternyata masih anomali. Switch row to column, select data, series. Oke. Karena tadi di anomali, kita akan buat manual untuk pasti gelombangnya. Ini tadi untuk terhadap panjang gelombangnya. Oke. Ini kita akan buat juga insert. Oh, sudah ada. Insert lagi. Nah, kosong. Kita to select data. Name. Oke. Ini di sini. Satu. Nah, ini. Kita taruh di bawah terlebih dahulu. Lanjut di 1/4L. Kita langsungkan saja datanya seperti biasa. Oke. Alhamdulillah masih tidak ada anomali ternyata. 3/4 sini, di sini. Oke, klik oke. Oke, nice, tidak ada anomali. Semoga memang tidak ada. Dan di sini. Oke. Nah, sudah keluar. Ini adalah untuk di panjang gelombangnya. Kita akan tambahkan chart title. Elevasi gelombang pada D sama dengan 7, Z sama dengan 4. Sudah. Selanjutnya sudah. Untuk tutorialnya sampai sekian, tapi sebelum kita melakukan selanjutnya, tutorialnya mungkin cukup sekian, tetapi sebelum itu karena masih belum memenuhi di 1,5 jam, kita akan lanjut saja untuk mencoba menghitung pada kedalaman perairan 30 meter dengan Z berapa? Z-nya adalah 4. Hitung. Oke. Untuk sebenarnya untuk nilai dari kecepatan gelombang hingga kecepatan gelombang itu memiliki nilai sama dengan data 1, karena mereka memiliki data yang sama juga di sini, tapi yang membedakan pada kedalaman perairan 30 meter ataupun nanti di kilometer itu adalah pada Z-nya yang sama. Oke, kita akan coba untuk menghitung nilai kedalaman 35. Sebenarnya sama saja. Kita akan coba menghitung di H38. D dikalikan dengan H40 tutup kurung dibagi dengan 2 kali I tutup kurung tutup kurung. Sama ya, sama itu. Betul sama. Namanya itu sama dengan masih sama tadi channel dikali tag. Channel dikalikan tag. C dikalikan dengan tag.
Selanjutnya ada D per L0. L0 berapa nih? D per L0. D per L0 adalah sama dengan X 9 nilai D-nya dibagi dengan nilai C38 nilai dari L0. Ingat, hasilnya adalah 0,529. Nah, ini akan kita pindahkan ke sini. Oke, ntar kita akan cari terlebih dahulu untuk X. Ya, dan ubah tidak, akan ubah formatnya menjadi 4 angka saja. Kita akan memudahkan. Kita akan mencari untuk batas intervalnya sendiri berada di 0,5290 serta di nilai 0,530. Oke, kita akan cari untuk DPL-nya di buku teknik pantai. Nilai dari 5290 itu ada 0,53035 gitu ya. Untuk 53 sendiri itu 0,53133. Oke. Rumus interpolasi masih sama. Kita akan coba buat di H50 ditambah dengan G51 dikurangi dengan G50 tutup kurung dibagi dengan G2 dengan G20 tutup kurung dikalikan dengan dua dengan nilai dari intervalnya. Oke, tutup lagi. Enter. Hasilnya ada 0,53068. Selanjutnya kita akan mencari juga untuk nilai H per H0 nya. Kita cari di W. Di 0,5290 ini ada 60 di H0 nya 0,9929 0,999. Satu lagi 30 nya ini set di 9930 0,9930. Enter. Sudah. Kita akan cari untuk nilai interpolasinya juga. Kita akan tetap menggunakan rumus yang sama seperti interval sebelum dari interpolasi sebelumnya, sama dengan nilai I berapa itu 50 ya, 50 ditambah dengan G51 dikurangi G50 tutup kurung bagi buka G52 dikurang dengan G50 tutup kurung dikalikan dengan nilai
adalah 0,99293, artinya itu berada di antara dengan nilai atas dan bawah. Ini pun sama. Oke, sebelum itu kita lanjut juga, kita akan menambahkan nilai dari tambahan tadi pas 1, sigma, dan juga ini. Nilainya sama. Jadi sama dengan kurung 2 dikalikan nilai P1, 2 dikalikan P1 dibagi dengan nilai C20 itu adalah panjang gelombang. Oke, tangkap dulu. C20 itu adalah ya panjang gelombang. Ternyata belum bisa di input. Kita akan coba langsung dulu di sini. Apa ini? Panjang gelombang, coy. Oke, kita akan mencari L-nya terlebih dahulu. L-nya adalah sama dengan 39 nilai D dibagi dengan C40 nilai dari klasifikasi perairannya enter adalah 6,0188. Hasil juga kelas 1 sudah ketemu. Lalu kita akan menghitung kecepatan rambat gelombangnya. Masih ya. Ini dia rambat gelombang. Itu kita akan cari terlebih dahulu untuk nilai ini. Adalah sama dengan 2 dikalikan dengan P2 dibagi dengan panjang gelombang. Oke. Beda, karena nilainya juga beda. Sigma 1 juga sama, 2 dikalikan dengan 16 itu nilai itu 1 dibagi dengan 17. Itu untuk nilai kurung enter. Ya, hasilnya adalah 0,96. Kemudian kita lanjut untuk nilai sigma 2 sama dengan 2 dikalikan dengan P2 dibagi dengan 17 itu untuk 3. Oke, hasilnya adalah 55,2639. Oke. Ini sama nilainya ini kan nilai apa? Oke, sudah, kita akan cari nilainya. Sudah. Itu sama dengan itu untuk kedua dikalikan dengan 21 nilai apa ya? Nilai kecepatan rambat gelombang dikalikan dengan C20 ini panjang gelombang, lalu dikurang dengan nilai J21. J21 di sini berarti sama juga nilai X-nya.
Oh ini, nah ini jam 40. Ya, oke, dikalikan dengan H22. H22 itu untuk nilai T dikalikan dengan H17 itu untuk nilai T kurung masih tidak nol, berarti ada yang salah. Ini kita hapus. Nilai dari X nilainya adalah 0. Oke, selesai. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke, kita akan cari untuk kecepatan rambat gelombangnya. Oke, jadi sama dengan kecepatan rambat gelombang kurung H19 itu untuk nilai gravitasi dikalikan dengan T tutup kurung dibagi dengan 2 dikalikan pi, lalu tutup kurung dikalikan dengan tan H buka kurung dikalikan 2 pi, lalu dikali dengan 18 itu untuk nilai T dikalikan dengan nilai D, nilai D dibagi dengan panjang gelombang itu berada di C 9, berarti di C41. Tutup kurung dan juga enter. Nilainya adalah 10,1345 meter per second. Untuk kecepatan rambat gelombangnya sini sudah ada. Itu ada di H berapa sih? H23. H23. Kita akan coba untuk kita akan coba hitung hingga elevasi gelombang. Sama dengan 0,5 dikalikan dengan 1 ditambah 2 kali pi, 2 dikali J18. J18 itu K1 dikalikan dengan H18. H18 itu D, D tutup kurung dibagi buka kurung sin H dikalikan dengan 2 kali J18 untuk itu J39, lalu dikalikan dengan sama juga tutup kurung dikalikan dengan C21, nilai kecepatan rambat gelombang di C42 kurung dan enter. Hasilnya adalah segitu, 5,1533. Kita lanjut untuk nilai H. Nilai H mudah sekali, sama dengan kurung 70 untuk nilai itu nilai apa? H per 0 dikali H0 adalah nilai dari dia nilai dari H0 dikalikan dengan 29, nilai ini
Nah, oke, 0,83 minimal 3. Cek 37 dan nilai. Oke, selesai. Kita mulai cari nilai E-nya. Dengan ya, nilai E 8 rho G kuadrat. 1/8 dikalikan dengan rho, kalikan rho ya. Oke, dikalikan dengan rho dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan ini dikalikan C20 untuk panjang gelombangnya, untuk dikalikan dengan kurung C23 untuk nilai tinggi gelombang itu di C44 untuk dikuadratkan dibagi 1000 tutup kurung. Oke, kayaknya dia 57,1464. Kita akan menghitung daya gelombangnya sama dengan daya gelombang. Kita lihat ini sama dengan energi gelombang dikalikan cepat rambat gelombang dikalikan gravitasi. Nah saja energi gelombang itu di C45 dikalikan dengan apa? C ini dikalikan gravitasi. Oke, hasilnya adalah 5.625,698. Terakhir kita akan mencoba untuk nilai eta terlebih dahulu. Adalah elevasi ya, betul elevasi jadi rumusnya. Nah, coba nilai dari tinggi gelombang dibagi 2 dikalikan dengan cos radians kurung 2 dikali I. Selanjutnya ada satu itu nilai X, ini X lebih dikalikan dengan nilai X dibagi dengan panjang gelombang kurung dikurang dengan 2pi 2 kali pi dikalikan dengan A22 itu adalah nilai T tutup kurung dibagi dengan 17 untuk nilai T. Itu tidak biasa. Nilai T tutup kurung. Itu dia untuk hasil dari nilai elevasi gelombang 0,4151. Mungkin dari aku cukup sekian untuk video tutorial pada modul 1 yaitu teori gelombang Airy. Terima kasih atas kesempatannya untuk membuat video tutorial ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian video serta pengolahan data tadi saya masih bingung dan juga masih melihat tutorial karena saya juga masih sedikit bingung untuk data-data apa saja yang dimasukkan. Untuk nilai-nilai yang belum diisikan seperti ini dia di kecepatan perpindahan, lalu ada kedalaman perairan di 30 meter pada Z16 dan juga pada Z32
serta untuk kedalaman perairan pada 70 meter di Z16 dan juga Z4 dan juga Z32 akan saya selesaikan setelah ini untuk mengisi keseluruhan data yang diperlukan serta untuk dinilai fase gelombang, kecepatan dan juga perpindahan horizontal dan vertikal serta membuat grafik ini pada link pada D7 dengan Z4 dan 35 ini dan juga D70-nya akan diselesaikan setelah video ini selesai. Mungkin dari saya cukup sekian untuk video tutorial modul 1 teori gelombang airi. Terima kasih untuk teman-teman semua dan juga kakak-kakak asisten yang telah mengajarkan dan membuat video tutorial. Mungkin dari aku cukup sekian. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.